Lanjut ke pertanyaan ketiga, masih berhubungan dengan hutang. Horor banget sih bahasan kali ini ya. Aduh, habis pesugihan masalah itu terus masalah hutang. Lah iya makanya horor. Ini dari namanya Mbak Siti Susiani. Halo Mbak Siti. Nih, Kak Iren di episode ini waktu itu tentang ya sama ya yang tentang soal hutang lah waktu itu. Saya bertanya masalah hutang. Dalam rumah tangga, kalau saya dan suami punya hutang bersama dengan orang lain, yang berhak untuk melunasi hutang tersebut siapa Bunda? Kalau saya kebetulan udah punya rezeki sendiri, apa saya punya kewajiban untuk melunasinya? Terima kasih. Balik kasih. Jadi Hutang hutangnya hutang bersama nih Kak Iren. hutang bersama, ya kalau hutang bersama yang pertama bertanggung jawab adalah suami. Tapi sekali lagi ini hutang digunakan untuk apa? Kalau hutang bersama berarti digunakan bersama. Ya. Nah, kalau misalnya si istri, ya kan, misalnya Mbak Susi ya, Ya, Siti Susiani ya, ya, Susi. Mbak Susiani punya rezeki, berarti Allah kirimkan rezekinya lewat Mbak Susiani ya kan? Itu ya berarti eh bayarkan dulu hutangnya, Oke. bayarkan dulu hutangnya gitu loh. Walaupun memang tanggung jawab utamanya di suami, tapi kan suami belum ada. Gitu. Ya. Jadi bukan jadi nggak sesaklek gitu. Kan tanggung jawabnya kamu, ini kan uang aku. Ya kamu lah yang bayar gitu ya. Nggak gitu juga, nggak segitu-gitunya juga gitu kan. Namanya punya hutang bersama dan ternyata rezeki yang saat itu memang bisa untuk membayarkan hutang Allah lewatkan ke istrinya, ya bayarinlah hutangnya. Kan dipakai bareng-bareng. Ya, Gitu betul. kan. Nah, seperti itu. Ya mungkin Nah, itu rezekinya lewat Mbak Susi karena memang supaya bisa melunasi itu tadi gitu kali ya Kak Iren ya. gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, dua-duanya sebenarnya bertanggung jawab, tapi utamanya adalah suami. Ya. Utamanya suami gitu ya kan. Tapi kalau ternyata rezeki lebihnya itu Allah kirimkan lewat istrinya, maka ya istrinya bayarin lah. Gitu kan, Ya. pakai bareng-bareng. Ya. Gitu. Walaupun itu bukan utama tanggung jawab istri gitu, bukan. Tapi kan dia memang dilewatkan di situ. Pasti ada maksud Allah lah gitu. Ya. Gitu. Oke. Itu aja sih dari aku jawabannya. Mungkin ini ya. Doa buat semuanya supaya dilunaskan hutang biar tidak ada pertanyaan tentang hutang, tidak Amin. tentang hutang gitu ya. Ya. Biar terbebas dari hutang gitu ya. Iya, Kata Ustadz itu orang yang paling tenang hidupnya orang yang hidup tanpa hutang. betul. Saya Ya. merasakannya itu. Dan ketika gini nih, hutang itu penyakit. Kalau guru saya itu. Benar. Jadi dulu kami pernah KPR dan baru tahu bahwa itu akadnya akad riba. Akadnya akad riba dan bahkan apa ya waktu itu kena kena rayuan ini money game. Yeah. Mungkin kalau dulu ada yang tahu kayak Triple M ya kayak gitu ya kan, Dove, terus apalagi sih ya, pokoknya banyak lah kayak gitu. Nah itu kena rayuan money game itu, dan waktu itu juga pernah suami saya buka usaha dari hutang dengan akad riba itu. Hancur semuanya itu, nggak amburadul, nggak kalau mau dibilang miskin udah jadi kayak bener-bener Allah taruh di titik paling rendah. Nggak ada apa-apa lagi yang bisa dijual kecuali rumah. Akhirnya datang ke guru saya, bilang gimana ya Bah, kami nggak ada apa-apa yang bisa dijual. Terus kalian tinggal di mana? Di rumah. Rumah itu rumah siapa? Rumah kami. Jual rumahnya.
Tapi rumah itu juga masih rumah nyicil bang gitu. Jual, lunasin, terus beli lagi rumah yang sanggup sesuai dengan sisa uangnya. Kalau nggak ada sisanya, kita mau tinggal di mana, Bang? Terserah. Bumi Allah luas. Terserah. Waktu itu kesel lah. Waktu itu sempat ya dengan keimanan, dengan pengetahuan yang masih cuman seuprit. Sekarang juga masih seuprit sih. Yang saat itu ya cuman itu debu. Kesel saya, ini kiai nggak pernah ngerasain kayak gue gitu kan. Enak aja dia bilang terserah, bumi Allah luas. Terus kalau gue tidur di kolong jembatan gimana? Padahal itu kan hanya pikiran-pikiran kita. Tapi untuk benar-benar membalik itu butuh effort, butuh keberanian. Ketika kita berani, ternyata juga nggak seserem itu kok. Allah juga nggak setega itu kok gitu. Tapi memang untuk melakukan itu butuh keberanian. Kenapa nggak pernah berani? Karena kita takut dibayang-bayangin nanti kalau gini aku mau pas. Ya seperti kondisi saat itu juga. Nanti kalau saya jual rumah, udah tahu tuh nanti yang akan dibayarkan dilunasi untuk ngelunasin rumah itu, untuk nutupin utang-utang yang di bank dengan akad riba, terus itu semua itu nanti sisanya berapa? Nggak cukup buat beli rumah, ini cukupnya buat kontrak, gitu kan? Ini gimana? Gitu udah kebayang. Gitu udah kebayang ini gimana, dan kontrakannya pun kita udah nggak berharap kontrakan rumah yang misalnya layak seperti kayak rumah sebelumnya yang akan kita tinggali. Enggak, udah kebayang kontrakannya kayak apa tuh udah kebayang. Seperti itu. Itu butuh keberanian itu untuk itu. Butuh keberanian. Tapi ketika benar-benar kita lakukan, memang sesuai rumahnya yang enggak ya sama seperti ada dalam bayangan sama. Tapi ternyata kok lebih ringan hidupnya, nggak nanggung malu didatengin orang nagih terus gitu loh. Iya. Dan akhirnya sampai sekarang kalau saya lebih baik lapar daripada saya harus ngutang. Ya. Setuju. Saya karena sudah merasakan nyamannya nggak punya hutang, saya sekarang lebih baik saya lapar daripada saya nggak punya hutang, daripada saya punya hutang. Puasa gitu ya. Iya, lebih baik. Jadi kalau hari ini nggak ada makan ya berarti saya harus puasa. Nanti Allah akan kirimkan bukaannya. Kalau bukaannya memang saya harus buka air, ya air. Kalau saya memang harus ngerebus daun, ya saya makan dengan daun. Itu lebih nyaman. Gitu. Dibandingkan kita memaksakan diri, kan namanya, kan kita tiap hari butuh makan, butuh ini. Ya makan, ya memang tiap orang kan juga butuh makan, tapi kan makannya kan nggak harus telur. Nggak harus ada lauk, nggak harus berasa, nggak harus ini itu dan sebagainya. Ada apa di situ? Saya juga pernah makan toge doang, nggak apa-apa tuh. Sehat, alhamdulillah sampai sekarang nggak diabetes pula. Iya, Ya. gitu. Jadi itu sebenarnya hanya ketakutan kita gitu loh. Hutang, makanya kata guru saya, hutang itu penyakit seperti tumor, seperti kanker, dimana kalau mau sembuh harus berani dioperasi, dan dioperasi itu nggak enak. Yaitu seperti yang saya lakukan, dioperasi, dan dioperasi itu nggak enak. Tapi sesudahnya kan. Tapi sesudahnya Ya. nyaman. Tapi sesudahnya nyaman. Walaupun ya memang kita pasti akan beradaptasi dengan suasana baru, dengan ini baru yang mungkin biasanya kita tinggal di rumah yang seperti itu, tapi sekarang harus yang seperti begini, yang biasanya circle-nya atau lingkungannya adalah seperti itu, sekarang circle-nya harus lebih ke bawah lagi ya, seperti begini. Tapi di situ kita jadi melihat dunia yang jadi melihat sisi kehidupan yang lain gitu kan. Ya. Bahwa nggak semua orang itu makan beef steak, nggak semua orang makan spaghetti, tapi ada juga yang orang makan singkong rebus juga apa-apa. Ada juga yang orang makan cuman makan nasi dicocol pakai apa? Sambal teri. Itu juga nggak masalah gitu. Makan nasi pakai air, makan nasi terus ternyata dia dicocolin di air yang di situ ada. Saya lihat tetangga kontrakan saya pernah ada seperti begitu. Dan itu nggak masalah.
mungkin sedikit ya buat motivasi yang lain gitu. Dari yang benar-benar nggak ada apa-apa sama sekali, akhirnya bisa bangkit itu berapa lama? eh dari yang nggak ada apa-apa sama saya bisa bangkit nggak sampai 2 tahun. Ah, tuh kan. Nggak sampai 2 tahun. Cuma padahal kenikmatan saya puluhan tahun. Itu Nah, diituin nggak sampai 2 tahun itu rasanya lama. Rasanya Ya. lama. Kenapa? Karena nggak enak. Emang nggak enak. Karena nggak enak. Dari yang tadinya itu dicukupi semua-semuanya dicukupi kemudian sampai di titik paling rendah gitu kan. Di titik paling rendah nggak apa nothing have anything gitu kan. Jadi sampai di titik paling rendah dan kemudian mereka dan ya nggak sampai 2 tahun kemudian akhirnya ya seperti itu. Tapi itu seperti ngerasa kayak udah bertahun-tahun Ya. gitu. Karena jalaninya berat ya. Selama ini selalu naik mobil hanya dikasih paling enggak sama Allah cuma dikasih 2 tahun. 2 tahun Iren nggak naik mobil. 2 tahun Ren desek-desekan di kereta 2 tahun. Itu tuh saya udah ngerasa kayak ini gitu ya kan saat itu gitu. Tapi begitu pas sudah mau berakhir, begitu sudah tapi pas ketika itu ngerasa rambut menjegrik gitu ya itu mungkin setahun tapi ketika udah setahun ini ke sana kita udah mulai tahu gitu ya udah mulai ngerti gimana sih nyelondoh sama Allah gimana untuk itu nah itu mulai bangkitnya di situ. Sekarang mungkin tarafnya nggak setinggi dulu tapi paling tidak karena udah pernah ngerasain ada di yang paling bawah banget gitu kan paling bawah banget gitu ibarat kata kalau dulu dikit-dikit misalnya udah sih nggak apa-apa bayar aja jangan ke orang susah misalnya gitu kan itu sampai nggak bisa ngomong apa-apa pernah ada ditaruh sampai nggak bisa ngomong apa-apa dan sekarang karena sudah merasakan yang itu sebelumnya walaupun tidak dalam tingkatan yang setinggi dulu tapi paling tidak Allah memberikan rasa nyaman yang paling nyaman adalah sekarang. alhamdulillah. Gitu. Itu kondisi berat gitu tetap sabar gitu ya Kak Iren? Atau marah-marah nggak? Ya Pak ada marahnya Iren kalau suruh sabar. Itu kan mungkin. Iren itu horor. Ada Iren itu marahnya pasti ada marahnya tapi maksudnya gini saya yang seemosional itu juga gitu kan seemosional itu. Nah ini nih yang perlu dibagi. Suami saya pun juga yang sabar. akhirnya yang sebenarnya tadinya tuh bisa neken bisa itu yang akhirnya juga ikutan emosional karena tiap hari dipancing emosinya juga kali kan. Nah itu kemudian akhirnya sekarang kita bisa sama-sama bisa sama-sama ngerti ketika kita tahu bahwa sebenarnya gini guru saya mengatakan ada orang yang hanya cukup baca Al-Fatihah saja rezeki datang dunia tunduk ada orang yang seperti itu ada orang yang cukup dengan sholat 5 waktu saja dengan sedikit waktu kerja dia punya banyak rezeki baik rezeki harta anak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kualitas katanya itu ya karena kualitas sholat tiap orang beda-beda jadi jangan hanya saya sudah sering tahajud loh Mbak Iren saya udah sering minta ini begini saya udah baca tapi saya ngerasa kayak doa saya belum dikabulkan kualitasnya gimana yakin kualitasnya sama dengan mereka yang sekali 2 kali tahajud langsung Allah kun. Ya. Karena kualitasnya masih segitu dan Allah punya passing grade sekian, jadi memang harus berulang-ulang. Entah mungkin itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun atau 10 tahun ya sabar aja orang kualitasnya juga cuma segitu. Sama guru saya digituin. Nah, makanya waktu itu apa yang saya lakukan? Saya perbaiki sholat. Pertama gitu.
apa yang menginspirasi tulisan ketika kamu bingung bagaimana cara memperbaiki hidupmu, maka mulailah dari memperbaiki sholatmu. Itu yang pertama kali dilakukan. Perbaiki sholat, minta Allah untuk diingatkan kita punya salah apa dengan orang-orang itu, datangi, jalin lagi silaturahmi, seperti itu. Itu hal-hal yang dilakukan, minta maaf dengan orang, kemudian jangan pelit. Dari situ waktu itu ada ada satu ilmu gitu, ketika kamu berada di satu posisi yang kayak nothing banget gitu ya kan, maka kasihlah perhatian pada orang yang bagi orang lain itu nothing banget. Nah, itu mulainya adalah ketika ngelihat ada orang gila, maka kita nyebutnya hamba Allah yang spesial. Hamba Allah spesial ini dia ngamuk-ngamuk di suatu toko. Tapi ternyata sampai sama yang punya tokonya itu diusir-usir, didorong-dorong, didorong terus sampai kemudian dilempar-lempar dan dia berdarah. Dia ngamuk kenapa? Karena ternyata dia lapar. Saat itu kita beliin makanan Padang, karena yang cepet kan itu. Nah, cepet kan makanan Padang. Dan yang dekat juga itu, waktu itu yang kelihatan itu, deket makanan Padang, 10.000 aja sama dia, kasih. Dia ngambilnya aja udah pakai ngerebut, langsung dia makan. Begitu dia udah selesai makan, udah dia anteng. Dia nggak ngapa-ngapain. Dan itu seperti jadi kayak petunjuk gitu, inspirasi. Oh, besok kita mulai hunting nih untuk cari yang seperti ini. Paling enggak dia lapar, dia kenyang dan nggak ganggu orang-orang, nggak harus ngamuk-ngamuk ke toko-toko. Gitu. Itu akhirnya mulai kita lakukan dari 1, 2, 5 hamba Allah spesial itu kita berikan perhatian seperti begitu. Seada-adanya uang saat itu. Terus sampai kemudian ada yang tahu kegiatan itu, terus akhirnya titip deh buat mereka. Karena dia nggak bisa terjun langsung, titip. Sampai sekarang pun masih ada donatur tetapnya untuk yang orang-orang seperti ini. Masih itu ada, sampai sekarang pun masih ada. Titip ya buat orang seperti itu. Dan ternyata itu cukup menertibkan lingkungan gitu. Mereka itu justru nggak serakah loh. Jadi pernah dia udahlah nggak pakai apa-apa gitu kan, udahlah nggak pakai apa-apa gitu, terus dikasih waktu itu yang ngasih anak saya yang ketiga atau anak saya yang paling kecil, kasih langsung diambil gitu, terus mau buka terus makannya tuh kayak kayaknya dia lapar, kasih lagi gitu kan, kasih lagi, diterima sama dia, terus sama dia dikasih sama pemulung, dilempar, loh gitu, dia sampai ketawa-ketawa begitu. Oh, ternyata dia cuma cukup 1. Ya. Tuh, tapi memang dia tahu dia cukup 1, dia nggak ambil lebih, dia kasih ke pemulung. Pemulungnya bilang gini, dasar orang gila, dikasih 2, kata itu, yang malah yang 1 dibuang, padahal itu dikasih sama dia. Mentang-mentang yang ngasih ini spesial, dikatainnya gila gitu kan, dikatain gila gitu kan, padahal itu dikasih ke pemulung dan itu makanan masih bersih, masih dibungkus, masih dikaret, dia lempar begitu kok. Ya namanya orang itu ya, ngasihnya ya begitu gitu kan. Ternyata yang dikatakan gila lebih bisa ngukur diri dibandingin yang selalu bilang menjaga kewarasan gitu kan. Padahal nggak waras. Saking warasnya gitu kan, uang sana diembat, uang sini diembat, yang sana dia mintain gratisan, yang sini dimintain sumbangan gitu kan, saking warasnya gitu kan, pinter banget gitu kan. Sementara yang ini dibilang gila, dia cukup 1 bungkus, yang 1 bungkusnya kasih sama si pemulung. Walaupun cara begitu, tapi yang kita lihat, loh ternyata dia malah lebih
lebih fitrah gitu loh ya kan, lebih sunatullah ya, memang dia butuhnya satu doang, dia nggak ngambil lebih Ya. gitu. Nah itu dari situ mulai bangkit. Jadi coba mulai pikirkan Mbak, berani nggak ya, butuh keberanian sih, butuh keberanian berdua suami istri. Apa yang bisa dijual buat lunasin hutang? Saat itu saya hanya punya rumah satu-satunya, saya jual, saya berani jual buat lunasin itu semua. Dan akhirnya sampai sekarang pun, dan itu melatih, dan ternyata di situ adalah cara Allah melatih saya untuk nggak takut miskin. Supaya Ya. jangan akut-akut banget lawahannya gitu kan. Takut mati masih, tapi takut miskin alhamdulillah sudah enggak. Ya. Sudah pernah melewati hal yang Iya. paling titik terendah gitu ya. Iya, Ya, dan itu sekarang juga. sudah nyaman, sudah tenang. Ibaratnya berantem pun udah enggak gitu kan ya Mbak, udah karena udah ngelewatin semuanya, udah gitu. Udah Udah. katakan ini udah lewatin semua, udah lewati semua ini. Oke. Jadi cukup Kak Iren? Cukup itu aja dari saya. Mbak Tari nggak ada yang mau nambahin? Peti? Nggak ada. Pak, Sudah Ya. cukup. oh sudah cukup. Ya mungkin cuman itu aja. Siapa yang tadi yang nanya, Mbak Susi ya? Mbak Susian. Ya. Siapa? Ya. Siti Susiani. Ini yang terakhir ini. Ya, Siti Susiani. Ya, Mbak Susi. Nah, itu kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyakan boleh, dan yang lainnya boleh, silahkan. Semoga kita semua terbebas ya, terlunaskan seluruh hutang-hutangnya, seluruh Amin. amanah hutang-hutangnya. Amin. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.